menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, terutama yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan udhiyah atau menyembelih binatang-binatang ternak, hendaklah memenuhi perintah Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in sha'a yahudiyan wa in sha'a nasraniyan." Yang artinya, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka mati sajalah ia kalau mau sebagai orang-orang Yahudi dan kalau mau sebagai orang-orang Nasrani. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat solat kita. Para hadirin jamaah solat Id rahimakumullah. Kemudian beliau juga bersabda di dalam hadis yang lain yang berbunyi, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirati." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang akan menyelamatkan pelakunya dari keburukan duniawi dan keburukan di akhirat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehubungan ibadah kurban itu sendiri, marilah kita kembali melihat sejarah atau pengorbanan Nabiullah Ibrahim terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Betapa besarnya pengorbanan beliau demi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya korban untuk memotong ternak, tetapi beliau rela untuk menyembelih putra tersayangnya, yaitu Nabiullah Ismail, demi memenuhi perintah Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surah Shaf yang berbunyi, yang akan kami sebutkan artinya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabiullah Ibrahim, Ibrahim berkata kepada anaknya, 'Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka sekarang fikirkanlah, duhai anakku sayang.' Kemudian Nabiullah Ismail menjawab, 'Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar.' Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, 'Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi-mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Nabiullah Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Nabiullah Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Al-Quran surah Shaf ayat 100 sampai 111. Demikianlah Allah berkenan membalas pengorbanan Nabiullah Ibrahim yang telah berserah diri memenuhi perintah Allah. Semoga peristiwa yang sangat-sangat bersejarah ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk berserah diri kepada Allah dan berkorban menuju kejayaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah sekarang kita syukuri kedatangan hari yang mulia ini, ialah persatuan umat. Persatuan umat merupakan ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang terdekat dan kita saksikan setiap hari ialah pelaksanaan sholat berjamaah. Sebagai puncak pertemuan besar umat Islam dari segenap penjuru dunia ialah pada bulan haji seperti sekarang ini, yaitu berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia di tanah haram merupakan suatu bukti ajaran persatuan di dalam Islam
dan adat istiadat mereka berkumpul serentak memenuhi panggilan Allah, bersimpu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini hari perpisahan mereka di tanah suci, berpisah untuk kembali ke negeri masing-masing setelah membersihkan jiwa dan pikiran dengan membawa oleh-oleh rasa persatuan yang kokoh. Ibadah haji merupakan kewajiban dan panggilan Allah bagi umat Islam yang telah mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya dan bagi Allah atas manusia muslim untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Sungguh berbahagia umat Islam yang mampu untuk memenuhi panggilan Allah ini dengan niat untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mereka datang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambut seruan Allah dengan gema talbiyah, gema takbir dan gema tahmid yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah, yang artinya aku sambut panggilanmu wahai Tuhanku, aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekarang kita kaum muslimin yang sedang tidak melakukan ibadah haji, oleh Allah disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha seperti pada saat sekarang ini, di mana kita bersaf-saf lurus dapat dipenuhi oleh semangat dan rasa persatuan serta persamaan. Ruku sama ruku, sujud sama sujud, dan duduk sama duduk di bawah satu komando imam. Itu pun mengajak supaya kita di dalam usaha dan perjuangan menegakkan agama Islam dan menyiarkan agama Islam, membina negara, membina umat dan bangsa, teguh bersatu hati, bulat bersatu padu di bawah satu komando pula, tidak bercerai-berai pantang untuk berpecah belah. Para hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya rahasia kesengsaraan kita adalah karena perpecahan dan permusuhan sesama kita. Penegasan ini perlu menjadi perhatian kita untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu, kita harus bersatu padu dengan perjalanan dan memahami Islam sebagai ajaran yang lengkap. Pengalaman kekalahan perang Uhud harus menjadi pelajaran buat kita bersama, yang mana pada ketika itu prajurit-prajurit yang ditugaskan untuk menjaga pos yang ditinggalkan diisi oleh musuh keseluruhan. Karena itu, wahai kaum muslimin, sekarang tetaplah kita pada tempatnya sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Seperti kaum pelajar, para mahasiswa, guru tani, nelayan, pedagang, politisi, juru dakwah, pendidik, dan lain-lain sebagainya. Kami anjurkan untuk menghadapi tugasnya sesuai dengan keahlian yang kita miliki bersama. Mental perjuangan harus bertinggi, semangat berkorban karena Allah harus ditingkatkan. Pengalaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang merelakan putranya untuk terbunuh demi perintah Allah harus menjadi cermin buat kita bersama. Sifat tamak dan serakah serta mementingkan diri dan golongan harus dilenyapkan dari kehidupan perjuangan umat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jemaah salat Id rahimakumullah.